Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas International Business B akan mempresentasikan mengenai international database kami di wilayah Northern and Western Europe. Sebelum kami melanjutkan ke presentasi international database kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Nadine dengan NRP 016, kemudian ada Nayaka dengan NRP 076, Marco dengan NRP 100, dan Joseph dengan NRP 114. Oke, kita sekarang masuk ke economic aspek. Untuk economic aspeknya sendiri, di sini saya mengambil GDP dalam current US dollar in million. Di sini tertinggi diraih oleh negara United Kingdom sebanyak $3.380.000. Lalu di sini ada GDP growth rate, di mana yang tertinggi di sini diraih oleh negara Iceland sebanyak 5% dan terendahnya diraih oleh negara Ireland sebanyak minus 5,5%. Untuk PPT per kapitanya dalam US dollar, di sini negara pendapatan per kapita tertinggi adalah Norway, di mana sebesar 102.910.000 dolar. Untuk inflasinya sendiri, di sini paling tinggi inflation diadakan oleh negara Lithuania sebesar 9%, dan yang terrendah ada pada negara Denmark sebesar 3%. Lalu untuk employment rate atau tingkat penganggurannya, di sini yang paling besar ada di Sweden sebesar 7%, dan paling rendah di sini ada di Iceland. Selanjutnya adalah investasi dari luar negara ke dalam negara. Yang paling terendah adalah Finland sebesar minus 260 juta dolar, dan yang paling tertinggi adalah Iceland sebesar 688 juta dolar. Selanjutnya adalah berdasarkan persen of GDP, masih di net inflow atau investasi dari luar ke dalam. Yang paling terendahnya adalah Ireland yang melebihi minus 20%, dan Estonia paling tertinggi yaitu di atas 10%. Selanjutnya adalah net outflow atau investasi dari dalam keluar negara. Yang paling tertinggi adalah Iceland sebesar 247 juta dolar, dan yang paling terendah adalah minus 127 juta dolar dari negara Ireland. Selanjutnya adalah net outflow menggunakan persen of GDP. Untuk yang paling tertingginya adalah Sweden di atas 5%, dan yang paling terendahnya adalah Ireland yaitu sebesar minus 25,40%. Selanjutnya, total ekspor dan impor. Di region ini, diketahui bahwa United Kingdom merupakan negara yang paling banyak melakukan kegiatan ekspor maupun impornya, dengan mencapai sejumlah 470.547 juta US dollar untuk total ekspornya. Sedangkan untuk total impornya, yakni mencapai sejumlah 688.236 juta US dollar. Kemudian terdapat total ekspor persen of GDP yang dapat dilihat bahwa Ireland merupakan negara dengan persentase paling tinggi, yakni mencapai 136,95%. Sedangkan untuk yang paling rendahnya ada United Kingdom dengan persentase 32,72%. Lanjut, untuk total import percent of GDP-nya, lagi-lagi Ireland menempati posisi sebagai negara dengan persentase tinggi, yakni mencapai 99,62%. Sedangkan untuk yang paling rendahnya ada Norway dengan persentase 27,33%. Baik, kemudian ini adalah list top 5 export partners dari Denmark hingga United Kingdom dengan kesimpulan analisis bahwa Jerman dan Amerika Serikat merupakan mitra utama dari region ini yang mencerminkan bahwa negara mereka mendominasi ekonomi dari region Northern and Western Europe. Kemudian perdagangan regional kuat terutama di negara Nordik dan Baltik, dan Asia Timur serta Pasifik jadi pasar penting terutama untuk Inggris dan Swedia. Dan ini adalah top 5 import partners dari Denmark hingga United Kingdom dengan kesimpulan analisis bahwa Jerman dan Asia Timur Pasifik merupakan pemasok utama yang menunjukkan ketergantungan pada industri manufaktur global. Kemudian perdagangan intra-Eropa dominan terutama di negara Nordik dan Baltik.
dan Amerika Utara serta Cina menjadi sumber impor utama untuk Inggris dan Irlandia, menandakan bahwa hubungan dagang mereka yang kuat. Berikut adalah list top 5 export goods dari Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Ireland, dan Latvia. Dan ini adalah list top 5 export goods dari Lithuania, Norway, Sweden, dan United Kingdom dengan kesimpulan analisis bahwa pola perdagangan menunjukkan keterkaitan erat antara negara-negara Eropa Utara dengan Jerman, Cina, dan kawasan Asia Pasifik. Kemudian ekspor didominasi oleh teknologi, bahan baku, dan farmasi, serta ketergantungan terhadap pasar tertentu dapat menjadi tantangan jika terjadi gangguan rantai pasok global. Selanjutnya, ini adalah list top 5 import goods dari Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Ireland, dan Latvia. Dan ini adalah top 5 import goods di Lithuania, Norway, Sweden, dan United Kingdom dengan kesimpulan analisis bahwa banyak negara mengimpor minyak, gas, listrik, serta mesin dan elektronik untuk mendukung industri. Kemudian kendaraan, farmasi, dan bahan baku seperti plastik, besi, dan emas menjadi impor utama di beberapa negara, serta ketergantungan energi tinggi, investasi teknologi meningkat, dan peluang perdagangan global terbuka luas di region ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek culture atau budaya. Nah, di sini kita bisa lihat negara dengan populasi terbanyak di Northern dan Western Europe, negara Britania Raya atau Inggris dengan total populasi 68.459.055 jiwa. Lalu untuk etnisnya sendiri di sini ada beragam. Yang pertama ada Danish, Polish, Belarusian, White, Turkish, Irish, Lithuanian, Indian, Estonian, Irish Traveler, Norwegian, Pakistan, Russian, other White, European, Mix, Ukrainian, Asian, Swedish, other, Finnish, Black, Syrian, Unspecified, Icelandic, Latvian, dan yang terakhir ada Iraqi. Nah, lalu negara dengan power design tertinggi di sini adalah United Kingdom, di mana dia memiliki PDI index sebesar 35. Dengan skor 35, Inggris memiliki budaya yang cukup egaliter, kekuasaan yang tidak terlalu berat sebelah, dan masyarakat menghargai kesetaraan serta kesempatan yang adil untuk semua masyarakatnya. Oke, lalu di sini ada negara dengan individualisme tertinggi. Di sini dimenangkan oleh United Kingdom juga atau Inggris dengan indeks mencapai 89. Dengan skor 89, United Kingdom merupakan negara yang cukup individualis, di mana masyarakatnya lebih mandiri, mengutamakan kebebasan pribadi, dan setiap orang bertanggung jawab atas diri sendiri, serta keluarga terdekat, bukan kelompok besar maupun komunitas. Oke, lalu negara dengan uncertainty avoidance tertinggi di sini dimenangkan oleh Finlandia sebesar 59. Dengan skor 59 ini, Finlandia memiliki tingkat ketidakpastian yang cukup dihindari. Masyarakatnya lebih suka aturan yang jelas, perencanaan yang matang, dan merasakan tidak nyaman dengan situasi yang tidak terduga atau tidak terstruktur. Dan dilanjut dengan negara long term orientation tertinggi di sini dimenangkan oleh Sweden dengan indeks mencapai 89. Dengan skor 89, Sweden cenderung memiliki orientasi jangka pendek. Masyarakatnya lebih fokus pada tradisi nilai-nilai saat ini dan hasil cepat dibandingkan dengan perencanaan jangka panjang atau adaptasi terhadap perubahan di masa depan. Baik, selanjutnya adalah aspek infrastructure technology. Masuk ke infrastruktur teknologi, yang pertama quality of overall infrastruktur. Untuk kualitas infrastruktur secara keseluruhan dari 10 negara ini, yang paling tertinggi adalah Finland dan yang paling terendah adalah Latvia, di mana Finland sendiri adalah satu-satunya negara yang mencapai poin 6. Selanjutnya adalah quality of roads, yaitu penilaian kualitas jalan pada suatu negara berdasarkan pemeliharaannya, kapasitasnya, serta kelancaran dari lalu lintasnya. Dan yang paling tertinggi adalah Denmark, Finland, dan Sweden yang melebihi 5 poin, dan yang paling terendah adalah Latvia yang hanya mencapai 3 poin. Selanjutnya adalah quality of railroad. Jadi quality of railroad itu adalah pengukuran kualitas layanan dan infrastruktur kereta api pada suatu negara. Itu termasuk dari efisiensinya, keandalannya, kapasitas, serta cakupan jaringannya. Dan untuk yang paling tertinggi adalah Finland yang mencapai lebih dari 5 poin, dan yang terendahnya adalah Ireland yaitu di bawah 4 poin. Namun untuk Iceland sendiri datanya tidak diketahui.
Next adalah quality of ports, yaitu penilaian fasilitas pelabuhan dalam menangani perdagangan dan logistik internasional, termasuk dari kapasitas bongkar muat dan efisiensi operasional. Untuk poinnya sendiri, yang tertinggi adalah Finland, yaitu lebih dari 6 poin, dan terendah adalah Lithuania yang tidak mencapai 5 poin. Selanjutnya adalah quality of air transportation, yaitu pengukuran kualitas fasilitas dari sistem penerbangan suatu negara, mencakup seperti bandara, layanan penerbangannya, dan konektivitas global. Untuk yang paling tertinggi adalah Finland, yaitu melebihi 6 poin, dan yang terendah adalah Lithuania, yang tidak mencapai 5 poin. Next adalah quality of electricity supply, yaitu penilaian keandalan dan kualitas pasokan listrik, termasuk dari kestabilan tegangan dan minimnya gangguan. Untuk yang paling tertinggi adalah Finland yang lebih dari 6 poin, dan terendah adalah Lithuania yang tidak mencapai 5 poin. Selanjutnya adalah mobile telephone subscription per 100 pop, yaitu data yang menunjukkan jumlah pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, yang mencerminkan tingkat penetrasi layanan seluler dalam suatu negara. Untuk yang paling tertingginya adalah Estonia yang hampir mencapai 150, dan untuk terendahnya adalah Ireland. Selanjutnya adalah fixed telephone lines per 100 pop, yaitu mengukur jumlah sambungan telepon tetap PSTN per 100 penduduk. Untuk yang paling tinggi adalah United Kingdom, dan yang paling terendah adalah Finland. Dan yang terakhir ada pengukuran kapasitas bandwidth internet internasional yang tersedia per pengguna dalam satuan kilobit per detik. Untuk yang paling tinggi adalah Sweden, dan yang terendah adalah Estonia. Baik, selanjutnya kita memasuki aspek business environmental. Next-nya adalah ease of doing business score, yaitu pengukuran kemudahan berbisnis di suatu negara berdasarkan berbagai indikator. Contohnya seperti regulasi bisnis, perizinan, akses ke kredit, dan perlindungan investor. Untuk faktor yang mempengaruhinya sendiri ada regulasi pemerintah, yaitu bagaimana kemudahan perusahaan memperoleh izin usaha, memulai bisnis, dan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua adalah akses terhadap keuangan, yaitu ketersediaan pinjaman atau sistem perbankan yang efisien, dan efisiensi birokrasi, yaitu proses administratif yang cepat dan transparan. Dan menurut The World Bank 2024, Denmark memiliki skor paling tinggi, yaitu 85,3, dan Ireland memiliki skor paling rendah, yaitu 79,0. Selanjutnya adalah overall business environment value, yaitu nilai yang mencerminkan kondisi dari keseluruhan lingkungan bisnis di suatu negara. Itu mencakup dari kebijakan ekonominya, infrastrukturnya, tenaga kerja, dan stabilitas politik yang mendukung aktivitas bisnis. Maka dari itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kebijakan ekonomi dan regulasi, seperti stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter. Lalu yang kedua adalah infrastrukturnya, di mana ketersediaan jalan, listrik, internet, dan fasilitas lainnya itu mendukung, sehingga dapat mendukung operasional dari suatu perusahaan. Lalu yang terakhir adalah stabilitas politik dan keamanan, di mana kondisi politik yang kondusif, perlindungan terhadap hak properti, dan minimnya resiko konflik atau ketidakpastian hukum. Dan pada analisis kami, dari data WEF TTCR 2017, United Kingdom ini memiliki skor tertinggi, yaitu 5,9, dan Latvia dan Lithuania itu memiliki skor paling terendah, yaitu 4,6. Next-nya adalah total tax rate, atau presentasi total pajak yang harus dibayar perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Nah, ini mencakup pajak penghasilan perusahaan, pajak karyawan, pajak properti, dan ada pajak lainnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kebijakan pajak pemerintah seperti tarif pajak penghasilan, PPN, atau insentif pajak bagi bisnis. Kedua adalah kepatuhan dan efisiensi sistem pajak, yaitu kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak, serta struktur ekonomi sektor ekonomi dominan dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang diterapkan pada bisnis. Dan menurut WEF TTCR 2017, Sweden memiliki skor tertinggi, yaitu 49,10%,
dan Denmark memiliki skor paling rendah, yaitu 25,00%. Dan selanjutnya adalah overall goods market efficiency score, yaitu skor yang mencerminkan efisiensi pasar barang suatu negara, termasuk tingkat persaingannya, keterbukaan pasar, dan efektivitas regulasi dalam mendukung distribusi serta perdagangan pasar. Untuk faktor yang mempengaruhinya sendiri adalah pertama, tingkat persaingan pasar, yaitu banyaknya pelaku usaha dalam suatu industri dan kebijakan anti-monopoli yang diterapkan. Yang kedua adalah akses ke pasar global, yaitu kemudahan impor-ekspor dan perjanjian perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah regulasi dan biaya transaksi, yaitu hambatan birokrasi, efisiensi rantai pasokan, dan biaya logistik dalam distribusi barang. Dan berdasarkan analisis dari Global Competitiveness Report 2019, Ireland dan UK memiliki skor paling tinggi, yaitu 5,3, dan Latvia sendiri memiliki skor paling terendah, yaitu 4,4. Oke, kemudian pada overall labor market efficiency score, yang dimana hal ini mengukur seberapa efisien pasar tenaga kerja suatu negara dalam mengalokasikan, memotivasi, dan memanfaatkan tenaga kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi overall labor market efficiency score diantaranya ada 3, yaitu fleksibilitas dan regulasi, produktivitas dan insentif, serta stabilitas dari industri. Nah, menurut Global Competitiveness Report, data yang diambil dari tahun 2019, Denmark memiliki skor tertinggi dan Latvia yang terendah. Kemudian overall financial market development score yang mengukur seberapa maju dan efisien sistem keuangan suatu negara dalam menyediakan layanan keuangan, mendukung investasi, dan mengelola risiko ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya ada 3, yaitu fleksibilitas dan regulasi, produktivitas dan insentif, serta stabilitas industri. Kemudian, menurut Global Competitiveness Report, data yang diambil dari tahun 2019 menyatakan bahwa United Kingdom memiliki skor tertinggi dan Latvia terendah. Selanjutnya, yaitu overall business sophistication score, yang dimana hal ini mengukur tingkat kematangan dan kompleksitas ekosistem bisnis di suatu negara dalam menciptakan nilai tambah serta inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini diantaranya ada 3, yaitu kolaborasi dan inovasi, efisiensi dan akses pasar, serta regulasi dan infrastruktur. Kemudian, menurut Global Competitiveness Report, data yang diambil dari tahun 2019 menyatakan bahwa Sweden memiliki skor tertinggi, sementara Finland dan Latvia memiliki skor terendah. Kemudian, overall innovation score yang mengukur kemampuan suatu negara dalam menciptakan dan menerapkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing global memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yaitu investasi dan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kolaborasi dan regulasi. Selanjutnya, menurut Global Competitiveness Report, data yang diambil dari tahun 2019 menyatakan bahwa Sweden memiliki skor tertinggi dan Latvia terendah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari subtopik Business Environmental ini adalah wilayah Northern dan Western Europe memiliki kemudahan berbisnis yang tinggi dengan efisiensi pasar dan inovasi yang bervariasi. Nah, berdasarkan data-data yang sudah disajikan tadi, Swedia dan Inggris unggul dalam daya saing, sementara Latvia dan Lithuania memiliki skor efisiensi dan inovasi yang lebih rendah. Baik, kita lanjut ke aspek politik. Yang pertama ada indikator Government Effectiveness Score yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan publik, kapasitas birokrasi, dan efektivitas kebijakan suatu pemerintahan. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada kualitas layanan publik, kompetensi birokrasi, kredibilitas kebijakan, dan independensi dari tekanan politik. Lalu skor yang diberikan dalam rentang minus 2,5 hingga 2,5, yang mana untuk skor yang lebih tinggi atau mendekati 2,5 menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan yang baik. Lalu untuk skor yang rendah atau mendekati minus 2,5 menandakan bahwa efektivitas pemerintahan yang buruk. Kemudian dari region ini, negara-negara seperti Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Norway, dan Sweden menunjukkan bahwa mereka adalah negara dengan efektivitas pemerintahan yang baik, yakni mencapai skor 2. Lalu untuk Estonia, Latvia, Lithuania, dan United Kingdom berada di skor sedang. Yang kedua ada indikator Voice and Accountability Score yang digunakan untuk mengukur sejauh mana warga negara
dapat menyalurkan suara atau pendapat mereka dalam hal politik serta kebebasan berekspresi. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada partisipasi politik, kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta akuntabilitas pemerintah. Lalu skor yang diberikan dalam skala minus 2,5 hingga 2,5, yang mana untuk skor yang lebih tinggi atau mendekati 2,5 menunjukkan bahwa tingkat kebebasan yang lebih besar dan sistem pemerintahan yang lebih responsif. Lalu untuk skor yang lebih rendah atau mendekati minus 2,5 menunjukkan bahwa adanya keterbatasan dalam kebebasan politik, kebebasan berbicara, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah. Dari region ini, negara-negara seperti Denmark, Finland, Norway, dan Sweden merupakan negara yang menunjukkan bahwa tingkat kebebasan lebih besar dan sistem pemerintahan yang lebih responsif, yakni mencapai skor 2. Lalu untuk Estonia, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, dan United Kingdom berada di skor sedang. Kemudian ada indikator Political Stability Score yang digunakan untuk mengukur tingkat stabilitas politik suatu negara dengan melihat kemungkinan terjadinya kekerasan politik, pergolakan sosial, atau pergantian pemerintahan yang tidak konstitusional. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada risiko kudeta, tingkat kekerasan politik dan konflik sosial, ancaman terorisme dan keamanan, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Lalu skor yang diberikan dalam skala minus 2,5 hingga 2,5, yang mana untuk skor lebih tinggi atau mendekati 2,5 menunjukkan bahwa situasi politik yang stabil dan minim ancaman kekerasan. Lalu untuk skor yang lebih rendah atau mendekati minus 2,5 menunjukkan bahwa risiko ketidakstabilan politik yang tinggi, termasuk ancaman kudeta, konflik, atau terorisme. Di region ini dapat dilihat bahwa dari ke-10 negara berada di skor yang sedang. Kemudian indikator Control of Corruption Score yang digunakan untuk mengukur sejauh mana korupsi dapat dikendalikan dalam suatu negara, baik dalam sektor publik maupun swasta. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, efektivitas lembaga anti korupsi, kualitas penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Lalu skor yang diberikan dalam skala minus 2,5 hingga 2,5, yang mana untuk skor yang lebih tinggi atau mendekati 2,5 menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang rendah serta sistem pemerintahan yang bersih. Lalu untuk skor yang lebih rendah atau mendekati minus 2,5 menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi dan lemahnya pemberantasan korupsi. Di region ini, negara-negara seperti Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Ireland, Norway, dan Sweden merupakan negara yang bisa dibilang dengan tingkat korupsi yang rendah karena mencapai skor 2. Lalu untuk Latvia, Lithuania, dan United Kingdom berada di skor yang sedang. Selanjutnya, indikator Economic Freedom Score yang mengukur tingkat kebebasan ekonomi suatu negara berdasarkan kebijakan dan institusinya dalam mendukung kebebasan individu untuk berdagang dan sebagainya. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada aturan hukum, ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan open markets. Di region ini dapat dilihat bahwa Ireland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 83,1, sedangkan yang paling rendahnya oleh United Kingdom dengan skor 69,3. Lanjut ada Overall Quality of Institutions, indeks yang mengukur daya saing dan kinerja ekonomi suatu negara, mencerminkan seberapa baik institusi publik dan swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada efektivitas pemerintahan, keadilan dan transparansi hukum, tingkat korupsi, hak kepemilikan, dan efisiensi regulasi. Di region ini dapat dilihat bahwa Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6,2, sedangkan yang paling rendahnya oleh Latvia dengan skor 3,8. Kemudian ada property rights, indikator dalam pilar overall quality of institutions
yang mengukur sejauh mana hak individu dan perusahaan atas properti mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain perlindungan hak properti dan penegakan hukum terhadap hak properti. Di region ini dapat dilihat bahwa Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6,6. Sedangkan yang paling rendahnya oleh Latvia dengan skor 4. Lanjut ada Intellectual Property Protection, indikator dalam pilar Overall Quality of Institutions yang mengukur sejauh mana hak kekayaan intelektual atau HKI dilindungi oleh hukum dan ditegakkan secara efektif. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada efektivitas sistem hukum dalam melindungi HKI, kemudahan pendaftaran dan administrasi HKI, ketersediaan lembaga perlindungan HKI, serta kepatuhan terhadap perjanjian internasional HKI. Di region ini dapat dilihat bahwa lagi-lagi Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6,5, sedangkan yang paling rendahnya oleh Latvia dengan skor 4,1. Kemudian Judicial Independence, indikator yang mengukur sejauh mana sistem peradilan suatu negara beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari pemerintah, kelompok kepentingan, atau individu berpengaruh. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada kebebasan hakim dalam membuat keputusan, tidak ada campur tangan eksekutif dan legislatif, keamanan dan perlindungan bagi hakim dan jaksa, keberadaan dan efektivitas MK, serta transparansi dalam proses hukum. Di region ini dapat dilihat bahwa Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6,8, sedangkan yang paling rendahnya oleh Latvia dengan skor 3,6. Kemudian ada Efficiency of Legal Framework in Settling Disputes, indikator yang mengukur sejauh mana sistem hukum suatu negara mampu menangani dan menyelesaikan sengketa secara efisien, cepat, dan adil. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada kecepatan penyelesaian sengketa, aksesibilitas terhadap sistem peradilan, ketidakberpihakan dan transparansi sistem hukum, kepastian hukum dan konsistensi putusan, serta efektivitas eksekusi putusan pengadilan. Di region ini dapat dilihat bahwa Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6, sedangkan yang paling rendahnya adalah Latvia dengan skor 2,7. Lanjut ada Organized Crime, indikator yang mengukur sejauh mana suatu negara menghadapi ancaman dari kelompok kejahatan terorganisir, termasuk mafia, kartel narkoba, perdagangan manusia, dan sindikat kriminal lainnya. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada tingkat keberadaan dan aktivitas kejahatan terorganisir, dampak kejahatan terorganisir terhadap bisnis dan masyarakat, korupsi dan koneksi dengan institusi pemerintah, keamanan publik dan tingkat kekerasan yang terkait dengan kejahatan terorganisir, serta penyebaran pasar gelap dan aktivitas ilegal. Di region ini dapat dilihat bahwa Finland merupakan negara dengan skor yang paling tinggi, yakni mencapai 6,8, lalu untuk yang rendahnya oleh Denmark dengan skor 5,4. Kemudian ada indikator regulatory quality yang mengukur kemampuan pemerintah dalam merancang dan menerapkan regulasi yang efektif, transparan, dan tidak menghambat sektor bisnis maupun masyarakat. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada kemudahan berbisnis, keberpihakan regulasi terhadap inovasi dan persaingan usaha, beban regulasi terhadap dunia usaha dan masyarakat, tingkat intervensi pemerintah dalam ekonomi, serta kepastian hukum dan kebijakan publik. Di region ini, negara-negara seperti Denmark, Finland, Ireland, Norway, Sweden, dan United Kingdom merupakan negara dengan skor yang bisa dibilang cukup tinggi, yakni mencapai skor 2. Sedangkan negara Estonia, Iceland, Latvia, dan Lithuania merupakan negara dengan skor sedang. Kemudian ada Rule of Law, yakni indeks yang mengukur sejauh mana
Hukum ditegakkan secara adil dan efektif di suatu negara, mencerminkan apakah hukum berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi, serta sistem peradilan berfungsi dengan baik. Untuk faktor dan komponen penilaiannya antara lain ada kepatuhan terhadap hukum, independensi peradilan, efektivitas penegakan hukum, perlindungan HAM, serta kualitas regulasi dan kepastian hukum. Di region ini dapat dilihat bahwa negara-negara seperti Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Norway, dan Sweden merupakan negara dengan skor yang bisa dibilang cukup tinggi, yakni mencapai skor 2. Kemudian untuk negara Estonia, Latvia, Lithuania, dan United Kingdom merupakan negara yang berada di skor sedang. Baik, selanjutnya adalah government type, yang mana di region ini mayoritas negara-negaranya menganut tipe pemerintahan parliamentary republic, seperti negara Estonia, Finland, Ireland, dan Latvia. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari aspek politik ini adalah secara keseluruhan negara-negara di wilayah Northern and Western Europe memiliki sistem politik dan hukum yang sangat baik, stabilitas politik yang tinggi, serta regulasi bisnis yang kuat. Finland, Denmark, dan Norway menjadi pemimpin dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum. Sementara Latvia dan Lithuania masih menghadapi tantangan dalam memperkuat efektivitas pemerintahan dan sistem hukum mereka. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai social aspect yang ada di negara-negara wilayah Northern and Western Europe. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai Human Development Index atau HDI yang merupakan pencapaian rata-rata suatu negara dalam dimensi utama pembangunan manusia. Di antaranya seperti umur panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi HDI di antaranya yaitu pendidikan, pendapatan per kapita, dan kesehatan masyarakat. Dan menurut UNDP, Norwegia memiliki skor HDI tertinggi, sementara Latvia memiliki skor HDI terendah. Sektor selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Quality of Healthcare Services yang mengacu pada tingkat efektivitas, aksesibilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan di suatu negara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi healthcare services ini diantaranya ada 3, yaitu aksesibilitas dan efisiensi, teknologi dan tenaga medis, serta pembiayaan dan hasil kesehatan. Menurut FreeOp dan European Observatory on Health Systems and Policies, Lithuania memiliki skor tertinggi, sementara itu Finlandia memiliki skor terendah. Kemudian kita membahas mengenai infant mortality rate atau IMR yang merupakan jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Nah, hal-hal yang mempengaruhi IMR diantaranya yaitu layanan kesehatan dan gizi, vaksinasi dan sanitasi, serta faktor sosial dan ekonomi. Menurut World Bank, Macrochance, and Statista, Norwegia memiliki IMR terendah dan Inggris memiliki IMR tertinggi. Sektor berikutnya yang kita bahas yaitu Quality of Higher Education and Training yang merupakan ukuran kualitas pendidikan tinggi dan program pelatihan di suatu negara. Nah, indikator ini menilai seberapa baik universitas, institusi pendidikan, dan pelatihan profesional dalam mempersiapkan individu untuk pasar kerja dan pengembangan keterampilan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sektor ini diantaranya yaitu kualitas universitas dan kurikulum, aksesibilitas dan keterjangkauan, serta konektivitas dengan industri. Menurut Global Competitiveness Report, Finlandia memiliki skor tertinggi, sementara itu Latvia memiliki skor terendah. Sektor terakhir yang kami bahas pada subtopik ini yaitu life expectancy, yang merupakan perkiraan rata-rata usia seseorang yang dapat dicapai berdasarkan tingkat kematian di suatu wilayah atau populasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari life expectancy ini ada 3, diantaranya yaitu kesehatan dan gizi, gaya hidup dan lingkungan, serta faktor sosial dan ekonomi. Menurut hasil analisis kami yang kami ambil di World Bank, Islandia memiliki harapan hidup tertinggi dan Latvia memiliki harapan hidup terendah. Kesimpulan yang dapat diambil dari subtopik social aspect ini, yaitu wilayah Northern dan Western Europe memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi dengan pendidikan unggul, layanan kesehatan baik, angka kematian bayi rendah, serta harapan hidup panjang, meskipun terdapat variasi dalam sistem kesehatan di beberapa negara.
Baik, sekian presentasi kami mengenai International Database pada wilayah Northern and Western Europe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah logbook pengerjaan dari 4 anggota kelompok kami.